Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, seluruh mahasiswa di Universitas Aisyah Yogyakarta atau mahasiswa lain yang kebetulan sedang mencari materi mengenai tentang diabetes mellitus. Mungkin ini bisa sedikit memberikan jawaban atau gambaran terkait bagaimana sih sebenarnya penyakit diabetes mellitus itu, termasuk kira-kira obat-obatan apa saja yang saat ini ada dan sudah digunakan sebagai drug of choice untuk kasus diabetes mellitus. Apa sih diabetes mellitus? Ya, mungkin semuanya saya yakin nggak ada yang nggak tahu ya, karena ini juga sudah penyakit yang disebut lama dan zaman dulu pun malah dikategorikan sebagai penyakit yang sebagai penyakit kutukan gitu, karena zaman dulu itu kejadian diabetes mellitus itu sering terjadi dengan tingkat keparahan yang sangat tinggi. Dalam artian dia sudah sampai dia kencing manis. Nah, padahal ketika dia sudah di urinnya itu sudah mengandung gula gitu ya, berarti sudah ada kerja yang tidak optimal dari ginjalnya atau sudah ada komplikasi di ginjalnya. Nah, terkait dengan itu, yang akan kita bicarakan adalah yang pertama dari arti kata dulu ya, diabetes mellitus. Kalau diabetes itu artinya gula, mellitus itu artinya mengalir. Oleh karena itu zaman dulu karena taunya itu dari sesuatu cairan yang mengalir dan manis itu tadi, dan orang-orang taunya dari kencing manis. Walaupun sekarang sudah bisa istilahnya dijaga atau di maintenance ya, karena nggak mungkin kita istilahnya kalau kita sudah tervonis diabetes mellitus untuk langsung sembuh full gitu, sepertinya tidak bisa. Jadi harus ada adaptasi diri, termasuk dari konsumsi makanan, termasuk dari penyesuaian dari sisi obat yang diberikan, dan juga bagaimana pembakaran kalori dan optimalisasi energi setiap harinya. Itu juga harus dijaga setiap harinya. Nah, diabetes mellitus itu termasuk group of disease atau grup penyakit yang dikarakteristikan dengan peningkatan gula darah yang jumlahnya sangat tinggi dan berpengaruh terhadap produksi insulin serta aksi insulin atau keduanya. Jadi bisa jadi dia hiperglikemik ya. Kita tidak menyebut langsung diabetes mellitus, tapi hiperglikemik itu karena insulinnya yang produksinya berkurang atau aksi insulinnya yang tidak mampu melakukan perubahan gluconeogenesis si gula tersebut untuk bisa dirubah menjadi energi. Nah, diabetes mellitus dideskripsikan merupakan penyakit metabolik ya, yang dimana diawali dengan karakteristiknya adalah kronis hiperglikemik, yang dimana metabolismenya itu menjadi terganggu antara karbohidrat, karbohidrat, lemak dan juga protein, sehingga mempengaruhi dari sekresi insulin yang dikeluarkan oleh pankreas dan juga dari aksi insulinnya atau keduanya. Efek dari diabetes mellitus itu bisa secara panjang menyebabkan beberapa kerusakan yang lain atau bisa menyebabkan dysfunction dan kegagalan dari beberapa organ. Nah, ini yang sangat penting di sini, di mana dia pankreas ya yang berfungsi yang menghasilkan hormon insulin di dalam tubuh, yang dia berfungsi untuk kita dimenetralkan gula darah sehingga mampu dioptimalkan menjadi energi. Oke, diabetes itu biasanya karakteristiknya secara awalan aja ya, atau hiperglikemik ya, itu biasanya sering mudah lapar, terus mudah haus ya, tapi poliurea atau urinnya itu banyak, lalu kemudian blurring of vision, kadang-kadang pandangannya kabur, hingga beberapa kasus itu weight loss atau berat badannya turun drastis. Dan its most severe form dari ketoacidosis or non-ketosic hyperosmolar states may develop and lead to stupor, coma, and in absent effective treatment.
Jadi ada juga dari yang diawali dari kasus ketoasidosis. Untuk gejala yang lain itu dimana jelas mempengaruhi dari sisi fungsional dan secara patologi, terutama mempengaruhi adanya komplikasi terhadap penyakit yang lain. Nah, main system symptom of diabetic atau simptom utama, gejala utama dari diabetik adalah yang di sentral sistem saraf pusat itu adanya merasa polidipsi, polifagi, jadi udah lapar, ngelak, letargi, dan stupor. Jadi juga ada rasa letih lesu seperti itu. Lalu adanya pandangan yang kabur, di nafasnya itu bau aseton, smell of aseton. Lalu kemudian di respiratory kadang-kadang hiperventilasi. Terus kalau di gastriknya itu kadang-kadang ada mual muntah, sakit perut, hingga di bagian urinarinya itu kadang glikosurea, jadi adanya kandungan gula di dalam urinnya atau jumlah urin yang terlalu banyak. Nah, diabetes long term effect itu jelas akan mempengaruhi beberapa kasus seperti potensial blindness atau akan mempengaruhi retinopati, lalu juga mempengaruhi saraf atau kita sebut menjadi neuropati perifer, sehingga ada beberapa kasus misalnya kalau yang diabetes sudah sampai hiperglikemik kronis itu, misalnya kakinya luka, itu sembuhnya lama, jadi nyenyeh gitu. Karena apa? Karena memang terjadinya itu jaringannya di sekitar itu, karena di pembuluh darahnya itu jumlah gulanya terlalu banyak, sehingga dia bisa mematikan jaringan pada bagian tersebut, sehingga yang terjadi dia harus dibersihkan atau bahkan sampai ada yang diamputasi juga. Nah, terus juga mempengaruhi beberapa kerja ginjal ya, sehingga dia memang mempengaruhi nefropati, karena memang kalau hubungannya pembuluh darah itu kan ada di seluruh jalur di seluruh tubuh ya, sehingga akan berpengaruh komplikasinya ke beberapa bagian. Atau juga mempengaruhi sexual dysfunction, kadang-kadang mempengaruhi disfungsi seksual. Beberapa kasus orang dengan diabetes itu meningkatkan risiko kardiovaskuler seperti peripheral vascular dan cerebrovascular disease juga. Nah, ini DM komplikasinya. Untuk yang large blood vessel atherosclerosis itu kita sebutnya kadang-kadang namanya diabetic foot ya, seperti ini. Jadi jaringan yang sudah tidak berasa sakit lagi, karena itu tadi, karena tingkat gulanya sudah terlalu tinggi, hingga sampai ke kasus stroke juga. Untuk yang small blood vessel atherosclerosis itu bisa menyebabkan retinopati, neuropati, nefropati, dan skill ulcerasi. Nah, ini yang terjadi kalau diabetik retinopati, di mana retinanya itu berwarna lebih kuning, terus terbentuk yellow exudate atau kadang-kadang kayak seperti menangis gitu tapi kuning gitu warnanya, dan terjadi neurovaskularisasi. Nah, ini kalau diabetik nefropati mempengaruhi ginjal. Nah, untuk sekarang ini sebenarnya kita patut bersyukur karena kita bisa menguji, bahkan sudah ada rapid testnya atau POCT-nya, point of care testing, di mana kita secara cepat bisa mengetahui atau bisa menjaga gaya hidup kita gitu. Tidak seperti dulu kita taunya diabetes ketika sudah diujikan di urin kita, lalu ternyata tahu kalau ternyata sudah sampai ke kasus komplikasi. Tapi kalau menggunakan alat ini, kita bisa setidaknya mencegah adanya resiko-resiko komplikasi yang terjadi karena kasus hiperglikemik yang bisa sewaktu-waktu juga apabila kita secara gaya hidup salah bisa mempengaruhi kita. Burden of diabetes. Perkembangan diabetes itu, tapi fatalnya ketika banyak obat-obat dan banyak pengujian diagnosis yang cepat untuk kasus diabetes, fatalnya adalah ternyata malah terjadi peningkatan yang sungguh sangat luar biasa terkait kejadian diabetes mellitus. Yang terlebih itu terjadi karena kasus diabetes
karena gaya hidup tentunya. Ya, sekarang ini coba kita lihat makanan mana yang dia tidak junk food, makanan mana yang tidak digoreng, makanan mana yang tidak meningkatkan kadar lemak di dalam tubuh. Semuanya, contohnya ya ada ayam geprek, ada ayam goreng, semuanya serba digoreng gitu. Coba kita lihat flashback ke 20 tahun lalu, di mana makanan-makanan itu masih direbus, masih fresh gitu, tidak selalu menggunakan minyak untuk penggorengan. Itu ternyata berpengaruh juga terhadap peningkatan resiko-resiko penyakit yang bisa ada pada the next future atau di masa yang selanjutnya. Nah, tipe-tipe diabetes sejauh ini sebenarnya ada banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Tetapi yang sering kita ketahui adalah ada 3. Yang pertama adalah diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan gestasional diabetes. Terus yang tipe yang lain ini sebenarnya bisa juga dikategorikan tipe 1 ataupun tipe 2. Hanya saja ini berpengaruh terhadap penyakit-penyakit autoimun disease yang mempengaruhi kasus peningkatan diabetes pada kondisi waktu tertentu. Itu yang terjadi. Nah, kita membicarakan diabetes tipe 1 dulu. Ketika kita membicarakan diabetes tipe 1, maka kita akan bicarakan bahwa sistem imun tubuh akan develop atau meningkatkan upaya jadi kalau tipe 1 itu dimana intinya adalah ketidakmampuan sel beta pankreas untuk menghasilkan hormon insulin. Jadi ini sebenarnya terkait dengan penyakit imunitas sistem tubuh ya, dimana autoimun tubuh akan membaca bahwa sel beta pankreas dalam tubuh kita itu sebagai ancaman, sehingga ketika dia ancaman dirusak, sehingga regulasi dalam memproduksi hormon insulin juga akan terganggu. Itulah kebanyakan dia menyerangnya itu langsung pada posisi anak-anak dan generasi muda gitu. Karena memang terjadi sekitar 5% sampai 10% dari seluruh kasus diabetes mellitus yang ada. Nah, faktor resikonya jelas adalah penyakit autoimun secara genetik dan faktor lingkungan juga. Jadi ini kalau tipe 1 itu dimana digambarkan bahwa ketidakmampuan sel beta pankreas untuk memproduksi hormon insulin. Sehingga drug of choice atau obat yang paling optimal jelas adalah pemberian suntikan insulin human analog insulin dari luar. Itu jadi pen insulin disuntikkan, memang itu yang paling efektif dibandingkan dengan menggunakan obat oral atau tablet. Karena obat oral sendiri sebenarnya itu ditujukan untuk sel beta pankreas yang masih memiliki kemampuan dalam memproduksi hormon insulin. Tapi ketika sama sekali tidak mampu memproduksi hormon insulin, maka harus menggunakan hormon insulin dari luar, harus dipacu, distimulasi dari luar untuk disuntikkan, untuk kemudian nanti akan distimulasi oleh tubuh untuk bisa dimanfaatkan untuk pengubahan gula darah menjadi energi. Untuk yang tipe 2, ini kasusnya adalah 90% sampai 95% mewakili kasus-kasus diabetes di seluruh dunia. Artinya apa? Pengaruh di diabetes tipe 2 ini dikarenakan bisa dibilang dari ada asosiasi atau erat hubungannya dengan kasus gaya hidup yang tidak baik, gaya hidup yang tidak kita jaga, tidak ada exercise atau olahraga juga, itu akan berpengaruh terhadap produksi insulin. Itu yang terjadi. Jadi ini adalah terjadinya biasanya resistensi insulin atau jumlah insulin yang diproduksi kecil. Jadi dua hal yang bisa terjadi pada diabetes tipe 2. Yang pertama, keadaan pankreasnya yang hanya memproduksi insulin dengan jumlah yang tidak banyak, tidak menyesuaikan dengan jumlah gula darah yang ada di dalam tubuh. Artinya antara supply dan demand-nya berbeda ya. Harusnya yang masuk ke dalam tubuh itu 10, tapi pankreasnya hormon insulinnya dihasilkan hanya 5, sehingga kan ada 5 yang dia bebas, sehingga dia akan free radical dan masuk di dalam pembuluh darah. Seperti itu contohnya. Atau yang kedua adalah resistensi insulin, di mana insulinnya itu ada,
tapi dia tidak mampu, jadi dia tidak mempunyai mekanisme aksi, atau dia tidak, istilah lunglai dalam seharusnya dia adalah yang paling utama bisa mengubah si energi itu, si gula itu untuk bisa diubah menjadi energi gitu. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh penambahan usia. Jelas kalau penambahan usia menua itu kan berarti adanya degeneratif fungsi dari organ, obesitas, dan juga beberapa family history atau diabetes atau gestasional, atau beberapa kasus yang lain seperti ras dan lain sebagainya. Itu juga berpengaruh terhadap resiko diabetes tipe 2. Nah, kalau di diabetes tipe 1 itu sering disebut sebagai insufficient insulin, atau di mana tidak ada insulin sama sekali, sehingga ya kegagalan pengubahan itu memang sungguh terjadi gitu. Tapi kalau di yang diabetes tipe 2 itu si insulinnya itu ada, tapi ada yang dia tidak mampu untuk mengikat si glukosa itu tadi, sehingga dismissing itu, sehingga menyebabkan dia bisa masuk ke dalam beberapa sel ataupun di beberapa darah gitu. Oleh karena itu sebenarnya intinya adalah ada peran beberapa organ yang lain juga gitu. Si hormon pankreas itu tidak sendiri ya dalam dia mengatur regulasi gula darah gitu. Jadi si pankreas ini memang awalnya dia yang akan merilis insulin di dalam darah, yang nantinya si insulin ini seperti polisi ya, dia nanti kemudian mengantarkan ke tempat yaitu namanya hati atau liver, yang dimana di situ nanti dia ngasih petuah, ayo sekarang dirubahlah glukosa itu menjadi glukogen, atau jadi lemak, atau jadi protein, atau dia menuju ke otot untuk kemudian meminta, ayolah glukosa segera dirubah jadi glukogen untuk bisa dijadikan untuk menjadi energi, seperti itu ya. Insulinnya itu tadi yang dikeluarkan oleh pankreas. Tapi yang terjadi kalau high blood glucose atau kegagalan dalam regulasi itu bisa terjadi malah peningkatan itu tadi, peningkatan kadar gula darah yang gagal di dalam tubuh, sehingga karena produksi insulinnya yang sangat rendah juga. Nah, why do we see a massive increase in people with type 2 across the world? Kenapa kita masih banyak melihat kasus diabetes mellitus tipe 2 di seluruh dunia? Yang pertama adalah karena jelas pilihan hidupnya yang tidak sehat. Yang kedua, aging populasi. Walaupun di Indonesia ini populasi lansianya itu sehat-sehat sih, banyak yang masih sehat, masih, karena ilmu dia tentang kehidupan itu luar biasa dibandingkan mungkin, saya tidak tahu ketika kita nanti menjadi tua apakah kita bisa sesehat mereka. Lalu urbanisasi, banyaknya perpindahan dari desa ke kota, banyaknya polusi di kota gitu ya, sehingga mempengaruhi, apakah polusi bisa mempengaruhi kasus penyakit tertentu? Bisa. Contohnya misalnya polusi kendaraan, sehingga menimbulkan pembakaran yang tidak sempurna, seharusnya jadi CO2 itu menjadi CO misalnya, atau karbon monoksida. Nah, karbon monoksidanya itu tadi itu di dalam darah itu tidak bisa istilahnya menyebabkan adanya penjendalan atau penyempitan pembuluh darah, karena adanya karbon monoksida yang tidak bisa rilis secara bebas di dalam pembuluh darah. Seperti itu, dia akan terbentuk seperti kristal-kristal karbon monoksida di sana, sehingga berpengaruh juga ketika adanya sumbatan itu memiliki resiko adanya penyakit-penyakit penyerta yang lain, diabetes, jantung dan lain sebagainya, itu bisa terjadi gitu. Dan juga gaya hidup, gaya makan gitu ya. Kita makan setiap hari ada burger, misalnya ayam, terus kemudian besoknya ayam lagi tanpa sayur, tanpa serat yang bisa lebih banyak untuk kita butuhkan untuk proses untuk pembakaran lebih baik dalam tubuh, itu kita tidak melakukan gitu. Lalu kemudian reduce physical activity atau mengurangi dia tidak sama sekali tidak ada aktivitas secara fisik gitu ya. Itu juga berpengaruh terhadap peningkatan kasus diabetes mellitus. Nah, ini kita perlu garis bawahi dan kita
cermati juga apakah kita bisa akan seperti ini gitu perkembangannya, akan menjadi gemuk semuanya karena kita hanya akan makan dan menonton TV saja gitu. Apalagi sekarang di era pandemi, seharusnya malah kita era pandemi ini harus semakin sehat dengan cara olahraga yang teratur, tapi yang terjadi malah kadang-kadang kita terbuai dengan yang terjadi dengan makanan, dengan tontonan seharian atau lihat HP seharian. Nah, itu juga kadang-kadang berakibat buruk terhadap tubuh kita. Nah, tipe 2 diabetes itu terkait dengan itu tadi sudah dibahas ya, di mana adanya resistensi insulin dan disfungsi dari sel beta pankreas. Nah, 90% people with DM ternyata overweight atau obesitas, dan di mana 80% adalah mengalami resistensi insulin. Jadi tubuh itu sebenarnya sudah dibuat sedemikian seimbangnya. Kita makan seperlunya, tidak perlu sampai kenyang, tidak perlu berlebihan. Itu otomatis seharusnya tubuh sudah menyeimbangkan dengan sehat. Tapi ketika kita makan sembarangan, malam makan, setiap hari makan, ada penyakit lambung, kemudian akan dilanjutkan dengan kasus diabetes itu bisa terjadi gitu. Nah, ini di mana obesitas bisa mempengaruhi beberapa penyakit-penyakit yang lain. Nah, di dunia kasusnya ternyata people living with diabetes ada 382 miliar. Dan di Indonesia mana ini Indonesia? Indonesia sekitar 138 miliar. Karena kita diduga merupakan negara yang paling konsumtif terutama terhadap makanan ataupun terhadap gaya hidup. Nah, 110 miliar orang dengan diabetes itu 60%-nya ada dari Asia ternyata. Datangnya dari Asia. Dan Indonesia termasuk 10 besar negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak. Ya, pada tahun 2010 peringkat 9, dan pada tahun 2030 diramalkan kita akan mempunyai prestasi naik ke peringkat 6. Sekitar 12 miliar orang menderita diabetes mellitus. Betapa ngerinya sebenarnya kalau itu terjadi ke dalam diri kita masing-masing. Nah, main pathophysiological defect in tipe DM2, gimana hiperglikemik itu berpengaruh terhadap jelas ada kelenjar adiposa yang mempengaruhi terkait dengan kemampuan untuk mengolah lemak. Ada otot juga di sana, ada otak juga di sana, ada pankreas, ada intestinal atau pencernaan, ada liver sebagai metabolisme. Jadi nanti beberapa obat yang berfungsi meningkatkan efektivitas itu pasti mempengaruhi, pertama mempengaruhi saluran pencernaan atau bisa mempengaruhi metabolisme yang terjadi di dalam hati atau meningkatkan kepekaan dari pankreasnya atau peningkatan pembakaran gula untuk bisa ditingkatkan di otot, itu ada juga. Nah, terus tipe yang lain tadi ada namanya gestasional diabetes. Untuk gestasional diabetes itu kejadiannya adalah gestasional itu terjadinya hanya selama kehamilan saja. Jadi ternyata adanya resiko terjadi pada kasus kehamilan. Nah, efeknya apa sih Pak sebenarnya kalau misalnya kehamilan dengan diabetes? Ternyata efeknya adalah apa kira-kira? Adanya kalau terhadap bayinya adalah berat badan lahir bayi itu cenderung besar sekali. Jadi karena gula ini kan sebenarnya asupan siapapun itu kan membutuhkan ya, baik sel maupun dia virus atau sel yang sifatnya patogen itu sebenarnya membutuhkan gula gitu. Apalagi ini sifatnya adalah bayi yang membutuhkan nutrisi dari tubuh kita. Jadi ketika jumlah asupan gulanya terlalu berlebihan, maka yang terjadi di dalam bayi tersebut adalah jumlah berat badan bayi menjadi lebih tinggi, sehingga mempengaruhi proses kelahirannya menjadi tidak optimal. Nah, tipe-tipe yang lain dari DM itu juga ada, yang seperti saya contohkan tadi, other type, tapi biasanya itu berpengaruh terhadap sifat secara genetik gitu. Jadi sebenarnya bisa dikategorikan DM tipe 1, cuman bedanya adalah kalau DM tipe 1 itu sudah saat awal muda itu terjadi, kalau ini terjadinya kadang-kadang tiba-tiba kadang-kadang kok si insulinnya tidak bisa memproduksi langsung, kemudian terjadi kasus diabetes mellitus, itu bisa terjadi.
walaupun sekitar 1% kasusnya, karena termasuk ke dalam gangguan autoimun disease gitu ya. Lalu kemudian ini biasanya usually usianya di atas 25 tahun, clinical ya terus jadi tiba-tiba insulin itu dependensi, ataupun tiba-tiba kok semakin menurun jumlah insulinnya gitu ya. Nah biasanya itu ada juga kasus diabetes tipe 2 itu dipengaruhi oleh kasus lada ini, dimana semakin menurun kebutuhan insulinnya selama 6 tahun itu menurun. Nah, yang kedua adalah MODY. MODY ini maturity onset diabetes of the young. Jadi ini untuk yang muda ya. Biasanya kasusnya untuk yang kurang dari 25 tahun. Dan juga biasanya strong family history diabetes, jadi ada faktor genetiknya juga. Jadi kalau MODY ini sebenarnya bisa dikategorikan seperti DM tipe 1 sih sebenarnya. Hanya saja kadang-kadang posisinya sama MODY ini. Jadi ketika dia pada kondisi tertentu awalnya itu masih bisa produksi, tapi pada kondisi misalnya 10 tahun tiba-tiba ada gejala autoimun itu, si tubuh itu mengenali si sel beta pankreas itu sebagai merusak, sehingga dia dihancurkan, padahal dia adalah yang pusat untuk menghasilkan insulinnya. Nah, lalu kita kira diagnosisnya ini ya, kalau berdasarkan value of diagnosis of diabetes mellitus, ada diabetes mellitus pada saat dipuasakan atau 2 jam setelah makan, itu juga ada nilainya. Nah, ini contohnya. Jadi kita bisa menguji menggunakan HbA1c, atau kita bisa menguji menggunakan glukosa fasting plasma, atau oral glukosa tolerance test. Itu disebut sebagai diabetes kalau di atas 200. Kalau dia gula darah puasa sekitar 126 ke bawah, tapi normalnya kalau puasa loh ya itu 99 ke bawah. Tapi ya masih dalam kategori normal istilahnya kalau belum sampai di 126. Oke. Kita masuk ke manajemen of diabetes mellitus. Yang jelas manajemen yang harus kita lakukan yang pertama adalah diet and exercise gitu ya. Dengan olahraga dan juga dengan makanan, menjaga makanan kita. Yang kedua, bisa menggunakan terapi oral hipoglikemik. Yang ketiga, menggunakan insulin terapi atau terapi insulin. Nah, ini kalau awalnya itu diabetes itu algoritmanya itu seperti ini nih. Ini kalau dia tipenya tipe 2 loh ya. Kalau tipe 1 itu langsung drug of choice-nya itu menggunakan insulin. Jadi kalau diabetes itu kita awalnya kalau hiperglikemik kita menjaga dulu healthy lifestyle. Jadi jangan merubah healthy lifestyle. Tapi kalau sudah sampai ke tipe 1, step 1 atau secara 2 bulan berturut-turut sifatnya hiperglikemik terus gitu misalnya, maka kita harus menggunakan monoterapi obat ya. Misalnya contohnya yang meningkatkan resistensi insulin, meningkatkan insufisien insulin itu tadi, contohnya misalnya metformin. Nah, metformin itu kita konsumsi untuk dicoba dulu, dilihat, dipantau. Ketika sudah baik ya sudah menggunakan insulin saja. Tapi juga dilihat biasanya ini mempengaruhi tubuh atau gaya hidup ya. Kalau dia posisinya dia gemuk terus kemudian menggunakan insulin, itu biasanya dia akan cenderung menjadi lebih kurus gitu. Jadi ketika dia posisi sudah kurus tapi ternyata hiperglikemik masih terjadi, nah itu mungkin bisa dilakukan penggantian obat karena sudah tidak efektif. Karena biasanya metformin ini efektif ketika kejadiannya itu pada kasus obesitas, diabetes dengan obesitas. Untuk yang step 2 itu jelas healthy lifestyle juga dengan 2 obat anti diabetes kombinasi. Bahkan alternatifnya itu bisa menggunakan basal insulin nantinya. Jadi untuk yang tipe 2
itu pengobatan algoritmanya itu kita mencoba untuk mengganti merubah gaya hidup dulu, baru menggunakan oral hipoglikemik ya, baru nanti ketika itu tidak mampu step 3-nya baru menggunakan insulin sebagai kombinasinya. Nah ini terkait dengan pemilihannya. Yang penting kalau di sisi keperawatan itu bukan terkait dengan pemilihan dosisnya yang mana sebenarnya, tetapi mengetahui perbedaan dari masing-masing obat untuk diabetes mellitus itu. Jadi jangan sampai nanti dia disuruh diberikan tapi tidak tahu ini sebenarnya seperti apa. Jadi lebih ke mekanismenya sih sebenarnya. Gitu. Terkait dengan interaksi ataupun nanti kombinasi itu sebenarnya nanti sudah ranahnya terkait farmasis ya. Tapi nanti pengetahuan edukasi terkait dengan penggunaan insulin ataupun obat-obat oral hipoglikemik itu menjadi juga ranahnya dari keperawatan juga. Ya, HbA1c. Diet menjadi pilihan utama ya, jelas harus mengurangi kalori. Jadi antara yang masuk kalorinya dengan yang dirubah menjadi energi itu harusnya seimbang gitu. Jangan sampai ternyata jumlah yang masuk asupannya itu lebih banyak dari yang dikeluarkan. Exercise, physical activity promote weight reduction and improve insulin sensitive, this lowering blood glucose level. Together with dietary treatment, a program of regular physical activity and exercise should be considered for each person. Exercise atau olahraga itu juga penting, jelas dia akan meningkatkan sensitivitas dari si insulin ini, mengurangi berat badan dan juga meningkatkan sensitivitas insulin. Kenapa? Karena kan badan kan panas ya kalau olahraga itu ya, sehingga otot itu kan membutuhkan energi yang berlebih juga, sehingga memberikan sinyal ayo tolong loh dibakar lebih banyak nih, sehingga sensitivitas dari insulin itu menjadi meningkat. Seperti itu cara mekanismenya kalau dengan olahraga. Tapi bisa juga kita menggunakan obat-obat oral anti diabetes agent. Ada yang dia sifatnya mempengaruhi gastrointestinal ya. Jadi menghambat proses metabolisme, jadi diatur gitu, jadi ada satpamnya. Nanti dulu yang ini lemak makanan yang ini nanti dulu diolahnya, biar ini selesai diolah dulu baru nanti ini masuk. Ada juga yang sifatnya itu impair insulin action atau memperbaiki aksi dari insulin yang sebelumnya kegagalan terjadi di dalam pankreas. Bisa juga meningkatkan apabila terjadi alpha cell dysfunction, itu juga ada obatnya untuk meningkatkan ekspresi dari alpha cell sendiri. Untuk yang dia akut beta cell disfungsi, ini tidak rusak loh ya, tapi disfungsi. Untuk yang kasus kronis beta cell decline itu juga ada pengobatannya khusus sendiri, yaitu DPP-4 inhibitor dan GLP-1 agonis golongannya. Nah, ini oral agent dan non-insulin injectable, ada metformin, sulfonylurea, thiazolidinedione, DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor, GLP-1 receptor agonis, alpha glucosidase inhibitor, dopamine 2 agonis, amylin mimetic. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa tipe 2 diabetes itu ada hubungannya dengan peningkatan berat badan. Jadi kalau kita menggunakan golongan sulfonylurea seperti ada glibenclamide dan lain sebagainya itu, atau golongan glinits atau thiazolidinedione dan insulin, itu ada risikonya kadang-kadang itu peningkatan berat badan. Kalau yang netral itu DPP-4 inhibitor. Tapi untuk metformin dan GLP-1 reseptor agonis itu pasti akan terjadi penurunan berat badan. Jadi kalau posisinya sudah dia sudah kurus, dengan posisi dia masih hiperglikemik, itu sebenarnya harus diganti juga obatnya. Jangan pakai metformin juga, karena ya sudah tidak berpotensi efektif gitu loh kalau penggunaan metformin dengan keadaan dia sebenarnya sudah kurus.
Nah, tipe 2 ini diabetes itu controlling multiple parameter esensialnya. Jadi HbA1c berpengaruh terhadap berat badan, berpengaruh terhadap tekanan darah, dan berpengaruh terhadap lipid atau lemak. Nah, ini pengertian saja terkait dengan tipe 2 guideline rekomendasi dari multiple parameter. Oral agent monoterapi, kita akan masuk ke ini, silakan nanti dibaca bahwa ada beberapa golongan seperti biguanid, ada metformin, insulin secretagogue contohnya sulfonylurea, thiazolin dindion, dan ada juga alpha glucosidase inhibitor yaitu acarbose. Nah, sebenarnya semua yang dijelaskan terkait dengan oral hipoglikemik itu ada di sini. Jadi kita ada jenisnya dan agennya dan aksinya obatnya. Yang pertama adalah golongan biguanid. Biguanid contohnya adalah metformin, brandnya ada glucopak, salah satu aja tapi sebenarnya ada banyak sekali, glikos dan lain sebagainya. Mekanisme aksinya adalah dia menghambat produksi gula dari liver. Jadi si metformin ini makanya kenapa kok dia membantu dalam menurunkan berat badan juga, karena dia sebenarnya mempengaruhi metabolisme dari si liver itu atau di hati kita. Jadi si hati itu diberikan sinyal, bos nanti dulu nih produksi glukosanya dihambat dulu ya, karena posisinya gula darah kita atau gula yang ada di darah kita itu sudah terlampau tinggi. Kita harus membantu dulu si insulin untuk bisa menormalkan atau bisa mengubah menjadi energi dulu gitu. Jadi itu perannya adalah metformin di situ. Terus yang kedua ada golongan sulfonylurea. Sulfonylurea ini contohnya ada glimepirid, glipizid, gliburid, glibenclamid ya. Itu mekanisme aksinya adalah increase insulin secretion by pancreas beta cell. Jadi ini seperti penyemangat gitu ya. Jadi dia ketika minum obat ini dia akan memacu si insulin ini, ayo insulin segera memproduksi lebih banyak karena kamu kebutuhannya itu sebenarnya seperti ini loh gitu. Jadi obat ini akan memacu si beta sel beta pankreas untuk meningkatkan sekresi insulinnya. Terus yang ketiga ada kelas drugsnya adalah meglitinib ya. Meglitinib itu contoh obatnya adalah repaglinib, nateglinib. Nah, ini sama, dia akan meningkatkan insulin secretion by pancreatic beta cell. Jadi ini biasanya digunakan juga kombinasi dengan sulfonylurea. Jadi agar meningkatkan sejumlah sekresi insulin di sel beta pankreas. Ada golongan yang lain contohnya thiazolin dindion. Contohnya obatnya pioglitazone dan rosiglitazone. Nah, ini mekanisme aksinya adalah dia meningkatkan glukosa, kebutuhan glukosa untuk diubah menjadi energi pada muscle atau di otot gitu ya. Jadi dia meningkatkan kebutuhan glukosa untuk yang dirubah menjadi energi itu menjadi lebih banyak di dalam otot-ototnya, skeletal muscle. Nah, terus golongan yang lain adalah alpha glucosidase inhibitor. Contoh obatnya ada acarbose dan miglitol. Nah, obat ini dia akan menghambat karbohidrat absorpsinya di small intestine atau di usus kecil gitu ya. Jadi dia menghambat karbohidrat absorpsinya di usus halus gitu. Nah, selain itu ada yang sebenarnya sering juga dokter itu malah memberikan rekomendasi langsung saja menggunakan insulin terapi, walaupun sekali lagi insulin terapi itu bisa berjalan baik kalau ada sisi kepatuhan dari pasien, karena sekali lagi ini pasiennya menggunakan sendiri, menyuntikkan sendiri. Jangan sampai tingkat kepatuhan pasiennya menjadi menurun, malah mengakibatkan kegagalan pengobatan. Makanya dia dimasukkan ke emergency drugs gitu ya, atau obat-obat yang perlu diwaspadai tentunya gitu ya, perlu kewaspadaan tinggi juga, karena ya itu tadi kadang-kadang ada lupa udah nyuntik belum ya, nyuntik lagi ternyata malah menjadi hipoglikemik, jadi lemes banget tubuhnya, itu bisa terjadi juga. Makanya hati-hati, bahkan harus ada penjadwalan dalam secara rutin ketika mau menyuntikkan menggunakan insulin ini.
Malah efektif juga untuk kasus breastfeeding atau menyusui dan kasus kehamilan itu malah drug of choice-nya itu bisa menggunakan terapi insulin dibandingkan menggunakan yang metformin. Jelas juga akan mengurangi berat badan bayinya, atau obat yang lain yang oral hipoglikemik bisa meningkatkan malah berat badan si ibunya juga gitu. Jadi malah paling efektif menggunakan insulin terapi kalau untuk kasus kehamilan. Nah, ini terapi of diabetes menggunakan insulin merupakan replacement terapi. Jadi sebenarnya bukan obat ya, tapi replacement terapi atau pengganti terapi untuk diabetes, kasus diabetes gitu ya. Dia disuntikkan secara subkutan ya, disuntikkan gitu. Ini kasihan ya, ada anak-anak juga ya yang dimana dia terpaksa karena posisinya dia termasuk DM juga tinggi gitu. Nah, dia disuntikkan secara subkutan. Ini ternyata tempatnya berbeda-beda ya. Kalau kita di lengan itu speednya itu medium untuk dia bisa diabsorpsi di dalam tubuh. Yang paling cepat itu dia disuntikkan di perut atau intraperitoneal ya, nyuntiknya secara subkutan tapi intraperitoneal lewat perut gitu. Dan paling lemah itu slower speed itu di apa namanya bottom dan juga di paha gitu. Itu cenderung lebih lemah. Nah, itu kenapa Pak kok di perut lebih cepat? Karena dia mendekati atau satu garis dengan pankreasnya gitu, yang nantinya juga akan berfungsi karena kan dia replacement insulin yang tidak ada di dalam tubuh, di replacement dengan human analog insulin itu tadi. Ini contohnya ada pengaturan dosisnya, hati-hati ya pengaturan dosis, dan juga ada macam-macam insulin itu, ada yang dia long therapy, ada yang short acting, ada yang long acting, ada yang rapid acting. Nah, itu kalau kita salah dalam menggunakannya itu malah juga bisa berakibat fatal juga. Insulin regimen itu harus digunakan efektif kepada pasien. Pada sejumlah kasus itu bisa juga disuntikkan itu biasanya sebelum makan, atau kalau sore itu sama sebelum makan juga, atau sebelum tidur. Nah, ini ada beberapa jenis insulin, overview of insulin dan action. Ada yang dia soluble human insulin, dia onsetnya itu 2-4 jam, durasinya 6-8 jam. Ada yang dia novorapid ya, rapid acting insulin, jadi dia cepat ya, durasinya 3-5 jam, onsetnya 15 menit sudah kerasa. Ada yang intermediate human isovan insulin, itu cukup panjang ya, sekitar 14-16 jam, ini sehari sekali. Ada yang long acting ya, ini sekali disuntikkan setiap pagi gitu biasanya, dengan onsetnya 2 jam, dengan durasinya ada di dalam tubuh 18-24 jam. Ada yang dia premix human soluble, jadi dia soluble human insulin, dan yang intermediate insulin. Ada yang premix analog isovan, novomix 30, humolog mix 50, dan mix 25. Ada yang dikombinasikan 3 itu juga ada. Nah, ini onsetnya dan tipe-tipenya. Ada rapid acting, ada short acting, ada intermediate acting, ada extended long acting, ada premix. Self care seperti ini, pasien harus diedukasi dengan baik ya terkait menjaga monitoring gula darah. Ini beberapa referensinya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang telah kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat. Saya berharap selalu diberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan, semangat terus dalam menjalani setiap sendi-sendi kehidupan, dan jangan lupa untuk berbagi atas sesama. Semoga bermanfaat apa yang telah kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.